Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-10, masih di bab sabar, ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini yang disebut dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idzabtalaitu abdi bihabibataihi, apabila aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan menghilangkan dua benda yang paling dicintainya, atau dua sesuatu yang paling dicintainya, bihabibataihi, ya, dua hal yang sangat dicintainya. Fasabara, kemudian dia bersabar, ridho, ikhlas, ya, awwadtuhu minhumal jannah, niscaya aku akan memberikan ganti kepadanya, minhuma, dari dua hal yang hilang tadi, ya, al jannah, Allah akan gantikan dengan surga, ya. Saya ulangi lagi, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji hambanya dengan melenyapkan, menghilangkan dua hal yang paling dicintainya. Fasobaro, kemudian dia bersabar, ridho, ikhlas, awwadtuhu minhumal jannah, maka niscaya Allah akan berikan gantinya, balasannya adalah surga. Yuridu ainaihi, yang dimaksud dua hal yang hilang adalah kedua buah matanya. Artinya apa? Allah ambil kedua matanya, sehingga apa? Dia tidak bisa melihat, ya, atau menjadi buta, ya. Ini ujian. Maka, ya, hadis ini diriwayatkan oleh rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, ya, kitab Bukhari, bab orang-orang yang sakit, atau bab keutamaan orang yang hilang penglihatannya, ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebut bahwa kedua buah mata mendapatkan balasan, ya, karena kedua mata ini adalah salah satu bagian anggota tubuh yang paling dicintainya, yang paling dicintai oleh
manusia. Ya. Mata adalah salah satu indera penglihatan. Ya, termasuk hal yang paling dicintainya. Kalau seandainya mata kita sakit atau kemasukan debu atau apa saja, maka mata ini pun akan terasa sakit. Kemudian penglihatan kita pun akan menjadi apa? Tidak normal. Ya, perih dan seterusnya, sehingga mata kita kelihatannya rasanya kabur, untuk melihat susah dan seterusnya, gitu ya. Maka kedua buah mata ini adalah dua hal yang menjadi salah satu hal yang sangat dicintai oleh manusia. Dan Allah menyebutkan pahala secara khusus, yaitu balasannya adalah surga. Yang kedua, surga adalah balasan yang sangat agung. Surga adalah balasan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, manakala kenikmatan pandangannya akan lenyap bersamaan dengan hancurnya dunia. Karena orang kalau sudah kehilangan kedua buah matanya, maka dia juga akan kehilangan menikmati pemandangan alam semesta. Jadi kalau sudah dua buah matanya sudah hilang, maka ya sudah. Tidak bisa menikmati keindahan alam, tidak bisa menikmati indahnya dunia ini, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau aku menguji hambaku dengan menghilangkan kedua buah matanya, tidak bisa melihat kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ganti, yaitu surga. Dan surga ini adalah balasan yang paling besar, ya. Sedangkan kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tetap kekal abadi selama-lamanya. Adapun ketika Allah berikan mata di dunia, ya hanya sewaktu di dunia, menikmati pemandangan, bisa melihat gunung, bisa melihat laut, bisa melihat keluarga, anak-anak, bisa melihat guru-guru, bisa melihat kitab-kitab, bisa melihat pemandangan, kenikmatan dunia. Tapi ketika dia bersabar, ridho, ikhlas, Allah berikan kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu surga. Dan Allah akan berikan penglihatan kembali di surga. Paham ya? Jadi tidak buta selama-lamanya. Butanya hanya di surga. Dan dia di akhirat akan mendapatkan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga yang kenikmatan surga tetap kekal abadi selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya adalah yang ketiga, ujian yang diberikan Allah kepada hambanya itu bukan karena kurangnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi memang Allah ingin menguji hambanya, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Maha tahu, Allah akan mengambil atau memberikan ujian apa saja kepada masing-masing kita agar Allah itu ingin tahu siapa yang benar-benar iman, siapa yang hanya pura-pura beriman. Ya. Maka Allah berikan ujian sebagai pertanda bahwasanya dia iman enggak kepadaku, kata Allah. Dia betul-betul iman enggak kepadaku. Iman kepadaku itu bukan hanya kepada takdir yang baik, tapi iman kepadaku, kata Allah, juga harus beriman dan menerima secara ikhlas ridho dengan diberikannya takdir yang buruk. Ya. Maka ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu bukan karena kurangnya pengetahuan Allah, tidak. Allah Maha tahu. Allah tahu itu. Ya. Tetapi agar tampak jelas bagi hambanya kesabarannya atas musibah yang menimpanya. Dan agar balasan itu disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi masing-masing. Jadi Allah akan memberikan balasan sesuai dengan musibahnya. Kalau musibahnya kecil, balasannya juga semisal. Ya. Kalau musibahnya sedang, maka balasannya juga semisal. Innal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu tergantung dengan jenis amalan.
atau musibahnya. Ya. Kalau musibahnya besar, sesuatu yang paling dicintainya, maka apa? Allah pun akan memberikan balasan yang terbaik. Paham ya? Maka kita adalah makhluk Allah, kita hanya bisa pasrah. Kita hanya bisa menerima. Kita hanya bisa ridho, ikhlas dan bersabar. Ya, ketika Allah berikan ya ujian, musibah, cobaan dalam bentuk apapun itu, maka kita hanya bisa pasrah, ridho, ikhlas, bersabar. Adapun kita menolak, penolakan kita tidak ada gunanya, penolakan kita tidak ada manfaatnya, dan penolakan kita tidak bisa mengembalikan kenikmatan yang sudah hilang. Maka kita makhluk Allah, kita adalah ya makhluk yang lemah, maka kita hanya bisa pasrah, bertawakal kepada Allah, ridho, ikhlas dan bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.